Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan baju yang sama saya hari ini ya, belum ganti-ganti. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Oke. Kita kan sama di hari yang sama soalnya. Jadi saya nggak usah ganti-ganti baju. Terlalu didramatisir sih kalau ganti-ganti baju. Bener ya? Hah? Nggak usah dibahas harus. Oh, jadi padahal mah ngebohong gitu. Ganti baju beda episode, mah hari yang sama, jam yang sama, bohong gitu. Makanya kita mah natural, ya. Bener nggak? Bener. Bener tuh. Oke, hari ini di podcast Santri di episode yang kedua. Apa saya sebutin ya biar ingat. Episode yang kedua ini, kalau tadi di episode yang pertama saya ngobrol dengan Farida, salah satu santri dari Al Khoir di Cirebon Jawa Barat, dan juga sekarang saya masih tetap di pesantren Al Khoir tentunya di Cirebon Jawa Barat, di Kabupaten Cirebon Jawa Barat ini, dan Buntet Pesantren Cirebon Jawa Barat. Harus komplit ya, Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Al Khoir, Buntet Pesantren Kabupaten Jawa Barat. Kabupaten Jawa Barat. Apa santai Mas ya? Santai. Oke, santai Mas. Pesantren Al Khoir, Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon Jawa Barat itu ya. Oke. Dan kali ini saya bersama Faisal Lubis, dan Faisal Lubis ini adalah salah satu santri berasal dari Jakarta. Ya. Dan konon katanya, benar atau tidak, saya akan tanyakan. Dia sudah 2 abad di sini. 2 tahun setengah ya? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, oke. Saya panggilnya kalau Jakarta itu abang ya? Abang. Abang None ya? Dipanggil di rumah abang apa? Abang. Abang, oke. Saya panggil abang aja ya? Hah? Kalau panggil None gimana? None mah kurang enak. Kurang enak ya? Itu kan cewek. Oke, Bang Faisal. Iya. Bang Faisal datang ke sini 2 tahun setengah yang lalu. Iya. Oke. Tahu dari mana pesantren Al Khoir ini? Sebelumnya saya pernah mondok di Brebes. Di Brebes. Iya, pernah mondok di Brebes 3 tahun. Mm-mm. Setelah 3 tahun kemudian saya ingin melanjutkan, setelah lulus MTS ingin melanjutkan sekolah menengah atas, lalu kemudian pindah ke Buntet Pesantren. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Jadi di MTS ini di Brebes. Di Brebes. Kemudian setelah itu pindah ke Setelah lulus pindah ke Buntet. di Aliyah berarti. Di Aliyah, Pak. Oh, oke. Di sini baru 2 tahun Baru setengah. 2 tahun setengah. Jadi mulai dari MTS sampai ke Aliyah ini, Faisal ini memang jauh dari keluarga berarti. Iya, jauh dari keluarga. Oke. Ini saya ingin ngegali tentang masalah jauh dari keluarga. Faisal anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Punya Iya, adik? Punya adik. Berapa? 3. 3. Oke. Faisal, ketika Faisal jauh dari keluarga, ada yang dirindukan ke adik-adik Faisal, ke orang tua Faisal? Oh, itu mah pasti. Pasti. Pastinya namanya kerinduan, pasti setiap santri pasti ada kerinduannya Ada terhadap orang tua. kerinduan. Oke. Kemudian apa yang dilakukan ketika kangen sama orang tua? Bisa Video call. berkomunikasi, kalau diperbolehkan sama pihak pondoknya Oh. bisa komunikasi. Oke. Memang ada pondok yang memang tidak diperbolehkan. Ada. Kalau di sini Sini diperbolehkan. diperbolehkan. Jadi bisa komunikasi terus ya. Berhubung sekarang lagi pandemi, sekolah kan masih daring, jadi setiap hari bisa dikasih HP gitu. Oh gitu. Sebelumnya kan nggak dikasih HP karena sekolah biasa, tidak daring seperti sekarang. Daring, Gitu. ya. Iya. Oke, jadi sekarang sekolah daring jadi terus dikasih HP karena untuk pembelajaran online itu ya. Oke. Kemudian Faisal, ketika saya berbicara jangan di Al Khoir dulu, ketika Faisal di Madrasah Sanawiyah di Brebes ya. 3 tahun itu ya. 3 Berarti tahun. usia berapa ya? Usia pertama masuk usia 12 tahun berarti. 12 tahun. Iya. Berarti sampai ke 15 tahun. Sampai ya? 15 tahun. 15 tahun, selama 3 tahun di Brebes itu komunikasi dengan orang tua itu lancar. Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah, karena memang dikasih itu juga ya, Iya. Dikasih kesempatan Kesempatan untuk ngasih kabar. kasih gitu, kabar orang ya. tua. Oke. Berapa lama sekali ketika berapa bulan sekali ya Faisal ini harus pulang ke Jakarta ke orang tua? Setengah tahun sekali, tergantung semesternya aja. Kalau liburan ya pulang, kalau enggak ya enggak. Oke. Kalau sekarang masa pandemi udah berapa lama di sini nggak pulang? Kemarin pulang. Oh kemarin terakhir pulang. Idul Fitri karena diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau nggak diperbolehkannya udah di sini. Oh gitu. Iya. Oke. Pernah nggak ngalamin ketika Idul Fitri harus pondok di pesantren? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Oke.
Jadi artinya setiap Idul Fitri Faisal ini harus pulang lah ke rumah di Jakarta itu. Jakarta di mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya. Hampir sama ya panasnya di sini ya. Lebih panas di sini kalau panas Jakarta di sini. Selatan. Jakarta Selatan malah agak dingin ya. Iya. Dari mana? Dari Pasar Minggu. Pasar Minggu. Iya. Oh, iya Pasar Minggu. Faisal Lubis. Namanya Lubis itu biasanya keturunan dari Sumatera Utara. Nama Lubis itu dari Medan, Mas. Oh, Medan. Dari Medan. Sumatera Barat berarti. Sumatera Barat. Oh, Medan. Gak tahu orang tua ngasih nama, gak tahu dari mana. Hah? Hanya ngecek aja, bener katanya, cuma gitu. Hanya ngecek aja. Bener nggak abadnya itu bener dia Sumatera. Itu padahal sebetulnya itu Sumatera Barat. Emang ayah, bapak atau panggilannya apa? Bapak, ibu, bapak, Ayah. ayah. Asli keturunan Medan? Bukan. Bukan. Atau ada keturunan dari ibu? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin dapat searching gitu, nama Lubis. Jadi Oh gitu. pas lahir kasih nama Lubis gitu. Oh, itu kan ya artinya itu Sumatera Barat kan dari Medan. Tapi ternyata, hah? Itu ternyata Sumatera Utara. Medan. Medan Sumatera Utara. Iya. Ya. Iya, benar itu. Oke. Pernah nggak Faisal ini tiba-tiba kangen banget sama ibu, kangen banget sama ayah, gitu, kangen banget sama adik-adik, terus tidak bisa menghubungi, pernah nggak suatu saat? Pernah. Terus gimana? Ya, karena rasa kangennya nggak bisa untuk lewat telekomunikasi dengan cara sholat itu, sholat duha, sholat tahajud, untuk menghilangkan rasa kangennya itu. Sambil mendoakan orang tua. Luar biasa. Ini dia yang disebut santri. Ketika Faisal ini ketika ada rasa kangen ke orang tuanya, kemudian dia tidak bisa berkomunikasi karena ada satu dan lain hal di pesantren itu, kemudian dia hanya bisa mendoakan, dan itu yang akan sampai ke orang tuanya. Faisal, saya ingin Faisal menyampaikan sesuatu ke orang tua, terutama ke ibu dan ke bapak. Ada yang disampaikan tidak? Ada. Coba sampaikan di sini. Nanti orang tua akan lihat. Untuk orang tua, untuk ayah dan ibu, terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah mendoakan saya dari MTS sampai sekarang. Saya bersyukur memiliki ayah dan ibu yang karena takut kalau anaknya tidak di pondokan itu pergaulannya tidak teratur dan pergaulannya itu bisa menimbulkan yang tidak diinginkan. Cuma itu saja. Cuma itu. Ucapkan terima kasih juga mungkin yang sudah membiayai ibu dan bapak, kemudian menjaganya sampai harus pisah dengan adiknya. Coba sampaikan. Terima kasih juga kepada ayah dan ibu yang telah mendidik dari kecil sampai sekarang, dari umur dari lahir sampai sekolah dasar, dan lalu memudahkan saya, menyerahkan kepada orang yang berilmu, orang yang berakhlak seperti kiai, dan memondok pesantrenkan saya. Alhamdulillah telah membiayainya. Tanpa doa dan restu dari ibu dan ayah, mungkin saya tidak bisa sampai sekarang ini. Oke. Mungkin Faisal begini, ketika lo bicara masalah ayah dan ibu, Faisal merasa ada sesuatu yang bersalah nggak terhadap beliau ketika dulu sebelum pesantren kan? Banyak. Sampaikan kepada ibu dan bapak. Ayah dan ibu, jika anakmu ini punya salah ketika di rumah maupun di luar, apabila saya telah menyakiti hati ibu dan ayah, mohon untuk dimaafkan. Karena ridhonya orang tua itu karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Iya. Sedih ya? Sedih. Hah? Sedih. Gak apa-apa lagi subuh. Sedih ya? Sedih. Kalau ingat orang tua ya? Sedih. Kebayang nggak sih barusan wajah orang tua, wajah ibu, Kebayang. wajah ayah, wajah bapak? Kebayang. Kebayang ya? Kebayang. Ketika Faisal melakukan kesalahan kemudian membuat sakit hati ibu dan bapak, kebayang? Kebayang. Itu dia. Ya. Iya. Alhamdulillah Faisal sudah ada di pesantren yang tepat, di Al Khair ini, di Bonat Pesantren tentunya ya. Iya. Dan mudah-mudahan Faisal ini sekarang usia berapa? Berarti
17 jalan. 17 jalan. Jalan kemana? Umurnya yang jalan, bukan jalan kemana. Umur yang jalan ya, hampir 18. Hampir 18. Oke. 17 tahun. Dari usia 12 tahun sampai sekarang 17 tahun, berarti hampir 5 tahun. Iya. Faisal disekolahkan di luar, dan Bapak Ibu percaya sama Faisal. Percaya. Bisa membanggakan kedua orang tua ya. Amin. Dan bisa menyekolahkan adik-adiknya, dan bisa membanggakan dan ya membantu adik-adik Faisal ya. Iya. Adik paling kecil berapa tahun? Umur 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Yang kedua? Yang kedua 10 tahun. 10 tahun. Mereka sekolah SD berarti SD. ya? SD ya, mau SD SD. yang satu SD ya. Iya. Oke. Itu dia obrolan saya dengan Faisal Lubis, yang ternyata Faisal ini adalah salah satu santri dari luar kota di Cirebon ini, dan dia dari Jakarta. Dan ternyata dia dari Brebes juga sudah disekolahkan di Brebes, sudah di Madrasah Sanawiyah itu 3 tahun. Dari sini baru 2 tahun setengah, berarti kurang lebih sekitar hampir 6 tahun ya. Iya. 6 tahun dia harus berjuang membanggakan kedua orang tuanya untuk menjadi seorang santriwati yang memang santriwati. Kok santriwati ya, salah ya. Santriawan, santri yang pintar ngaji dan juga Gus Iwan ya itu ya. Terus pintar ngaji, nanti bisa jadi usahawan juga. Jadi pengusaha. Banyak yang alumni santri ini yang bisa menjadi usahawan, pengusaha dan yang lain. Di sini belajar nggak? Menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang usahawan. Diajarkan apa salah satunya? Baru kemarin kan ada pelatihan, apa ya lupa, intinya pelatihan yang diajarin gimana cara berbisnis, gimana cara berusaha. Gitu. Udah di ikuti terus itu ya. Kemudian tadi ikutan nggak? Kemarin pelatihan barista tadi ikutan nggak? Tadi beres-beres, jadi nggak ya? sempat ikutan. Oh nggak apa-apa, nanti ilmunya juga bakal dapat Iya, amin. ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih Faisal Lubis yang sudah ngobrol di podcast Santri ini. Tentunya di Bumpi TV jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti tonton teman-temannya ya. Siap. Tonton, nanti kita akan share. Tonton sama teman-temannya, keluarganya, ibunya, bapaknya, dan semuanya yang ada di Indonesia ini. Di-share sama Faisal untuk nonton saya. Sekarang saya sudah jadi santri yang siap untuk membanggakan kedua orang tua. Terima kasih Faisal Lubis. Nanti kita ketemu lagi sahabat Bumpi di episode berikutnya, tentunya di podcast Santri masih bareng saya Rindra, tentunya masih tetap di Bumpi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.